Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran terkait penjelasan materi maupun pembahasan soal-soal. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 50 latihan soal pretest PBG tahun 2022 untuk guru SD dan kunci jawabannya. Nanti jika kunci jawaban yang saya berikan di dalam video ini menurut teman-teman kurang tepat gitu ya, atau teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan sampaikan pendapat kalian itu di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yaitu tahap praoperasional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa itu linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical, C. Kecerdasan ruang spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yaitu kecerdasan bahasa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pembelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yaitu tes awal atau pretest. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalkan 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yaitu menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran, yaitu target gitu ya, yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Ini dikutip dari Newman dan Logan, Abin Samsudin Makmun tahun 2003. Nah, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Andoko adalah opsi yang A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Andoko adalah opsi yang B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Untuk soal nomor 8 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Tantangan internal dan eksternal gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan teknik pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Terakhir, D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran. Untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, gitu ya. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yaitu beragam dan terpadu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Untuk soal nomor 12 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran
berlangsung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Untuk soal nomor 13 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antar peserta didik dan pendidik. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, atau D. Non-autentik. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yaitu autentik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Dan kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Skala penilaian rating scale. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yaitu ada sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan yang terakhir pengetahuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Pemecahan masalah dan sikap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yaitu Inquiry learning. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yaitu tugas kelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, science,
C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual pandangan mata dan auditif atau pendengaran, B. Visual pandangan mata sampai kinestetik yaitu gerak, C. Auditif pendengaran sampai kinestetik gerak, atau D. Auditif visual dan kinestetik. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, auditif, visual, dan kinestetik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana persiapan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang yang D, merencanakan pengajaran remedi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. 10-12 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yaitu impulsif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Mengikat dan memaksa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni sistematis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Jika roda berputar 3 kali dan roda berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, D. 18. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, 30 gitu ya. Ini kan nanti 3/10 sama dengan 9/X gitu ya. Ketika nanti dihitung-hitung ketemunya adalah 30. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Serangkaian kegiatan sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penilaian.
Untuk soal nomor 30 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yakni evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Untuk soal nomor 31, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yaitu membaca intensif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Untuk soal nomor 32, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Untuk soal nomor 33, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Strategi pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan demi perubahan dan mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, D. Menggunakan metodologi terbaru. Untuk soal nomor 34, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Menggunakan metodologi terbaru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa. Tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswi tunarungu sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa, tetapi mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi A. Verbal, B. Nonverbal, C. Inverbal, atau D. Sistematik. Nah, untuk soal nomor 35 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni non-verbal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberikan kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberikan tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa, B. Pemerolehan isyarat anak, C. Pemecahan bahasa anak, D. Karakteristik anak. Untuk soal nomor 36, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Pemerolehan bahasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanda tanya, tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Untuk soal nomor 37, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. Menulis judul buku, B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, C. Menuliskan nama-nama ilmiah, D. Menuliskan nama majalah. Untuk soal nomor 38, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan
sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasan pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi A sebagai lambang kebanggaan, B sebagai alat pemersatu bangsa, C sebagai alat perhubungan, D sebagai lambang identitas nasional. Untuk soal nomor 39, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C sebagai alat perhubungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Untuk soal nomor 40, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. Untuk soal nomor 41, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Model inquiry learning. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Teman-teman pernah punya pengalaman seperti Fikri nggak? Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpleset dan piur jatuh deh ke sungai. Wah, asik ya bermain di sungai. Teman-teman tahu nggak mengapa batu di sungai halus dan licin sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Dalam bacaan di atas menggunakan ragam bahasa A. Resmi, B. Baku, C. Tidak baku, D. Daerah. Untuk soal nomor 42, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu tidak baku. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 43. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah A. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. B. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Tanda seru. C. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. D. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari. Untuk soal nomor 43, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Kita sekarang memerlukan meja, kursi, dan lemari, titik. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Menyimak sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Untuk soal nomor 44, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Untuk soal nomor 45, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Metode cerita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 46. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan, kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Untuk soal nomor 46, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Metode suku kata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Memilih berbagai metode menulis permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode global. Nah, untuk soal nomor 47 ini jawaban yang paling tepat adalah metode SAS. Oke, lanjut ke soal nomor 48.
Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo. Untuk soal nomor 48, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Menulis pantun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario, perilaku dan perlengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, atau D. Dramatisasi. Untuk soal nomor 49, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Dramatisasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. 2. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. 3. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. 4. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah A. 1423, B. 1324, C. 2134, atau D. 2341. Untuk soal nomor 50, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. 2, 1, 3, dan 4. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.